Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini untuk teori penarikan kesimpulan dari 3 bentuk, yaitu ponens, tollens, dan silogisme. Gitu. Jadi penarikan kesimpulan di sini ada 3 macam penarikan kesimpulan. Ada 3 macam. Yang pertama ponens. Jadi kesimpulan yang pertama ponens disebutnya bentuk ponens, yang kedua tollens gitu, yang kedua tollens, yang ketiga silogisme. Nah, kalau bentuk yang ponens ini pernyataan pertama disebutnya premis 1 gitu. Nah, premis 1 itu dinyatakan dengan P implikasi Q. Untuk premis kedua pernyataannya P aja gitu. Hasilnya disebutnya konklusi gitu. Nah, konklusinya kalau bentuk ponens ciri-cirinya kirinya harus sama. Jadi yang kiri ini kanan disebutnya kan. Jadi kirinya sama, tinggal coret hasilnya Q. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah Q gitu. Nah, yang kedua tollens, ini premis 1 disikat aja P1. Premis kedua, premis 1 itu P implikasi Q. Premis keduanya ingkaran dari Q. Jadi ciri-cirinya yang kanannya berubah tanda atau enggak dikasih negasi gitu. Kalau ini enggak ada negasi, yang ini ada negasinya, atau ingkaran, nama lain dari negasi gitu kan, gitu. Atau ubah tanda, kalau ini min Q, ini berarti Q. Kalau ini Q, berarti ini min Q gitu kan. Konklusi itu biasanya simbol diganti dengan tanda titik 3 atau jadi hasilnya apa gitu kan, atau kesimpulannya apa gitu. Nah, kesimpulannya kalau seperti ini, coret Q-nya, P-nya dengan min jadi min P. Jadi ingkaran dari P atau negasi dari P. Nah, itu kesimpulannya. Negasi dari P gitu. Jadi ciri-ciri yang tollens ini harus kanannya berubah tanda. Gitu. Nah, silogisme premis 1 dengan premis 2-nya sama-sama berbentuk implikasi. Jadi ini yang pertama P implikasi Q, yang kedua itu Q implikasi R. P implikasi R gitu. Nah, ini hasilnya atau konklusinya yang miring kalau sama coret tinggal P implikasi R. Jadi P implikasi R gitu. Jadi kalau silogisme harus yang miring sebelah kanan ini atau diagonal kanan harus sama ciri-ciri silogisme. Kalau udah sama coret tinggal P implikasi R gitu. Jadi tidak boleh bentuk yang diagonal ini yang sama, tidak boleh, harus yang diagonal kanan gitu. Itu bentuk silogisme. Kalau tollens tadi yang kanannya berubah tanda gitu. Kalau ponens yang kirinya sama. Seperti itu. Nah, gimana cara taunya ini benar atau tidak? Ini semuanya kalau bentuk ketiga ini terbukti benar atau ini sah, disebutnya sah gitu kan. Jadi kesimpulan di sini benar-benar sah kalau ini hasilnya premis 1 2 seperti ini, hasilnya begini. Kalau yang ini 1 dan 2 begini, hasilnya begini. Kalau 1 dan 2 begini, hasilnya begini gitu. Ini semua pernyataan yang sah gitu. Nah, kalau pembuktiannya ini bagaimana? Dia harus dihubungkan dengan dan. Jadi premis 1 dan premis 2 dihubungkan dengan dan. Kalau hasilnya ini dihubungkan dengan implikasi gitu. Jadi premis 1-nya P implikasi Q dan premis 2-nya P, yang ini hasilnya Q katanya. Nah, ini hasilnya benar atau tidak gitu kan. Bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Pertama ini P, ini Q. P itu tabelnya benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah. Jadi selang-seling gitu. Nah, di sini buat dulu P implikasi Q, jadi sesuai urutan dari paling kiri P implikasi Q,
gitu. Misalkan ini jawabannya disingkat jadi A, jadi segini itu A. Nanti setelah ini dapat, baru dikonjungsi dengan P. Ini itu tadi sudah disingkat menjadi A, jadi biar mudah penulisannya disingkat A konjungsi P, atau disebutnya kata hubung dan gitu kan, A dan P gitu. Misalkan hasil ini berupa B disingkatnya, berarti segini itu B, berarti lanjutannya B implikasi Q gitu. Nah tinggal diisi. Kalau implikasi kan rumusnya B ke salah, hasilnya salah, berarti yang lain benar gitu kan, gitu. Kalau dan ada yang salah, hasilnya salah, itu rumusnya. Berarti kalau ada yang salah, ini A dan P ya, berarti yang ini dan ini dihubungkannya. Ada yang salah, berarti ini salah, ini benar, berarti ini salah. Jadi ada yang salah, hasilnya salah, ini ada yang salah, berarti salah gitu. Berarti ini benar, yang ini benar gitu. Kemudian B implikasi Q, B itu ini implikasi ke Q, berarti ini ke sini bacanya, dari B menuju Q maksudnya kan. Kalau B menuju Q, rumusnya itu B ke S yang salah. Ini B ke S tidak ada ya, tidak ada B ke S, adanya B ke B, adanya S ke S, adanya B ke B, S ke S gitu kan. Berarti semuanya benar karena nggak ada yang B ke S, karena yang salah itu harus B ke S, tidak ada satupun yang B ke S gitu. Nah ini tabel pembuktiannya, ternyata hasil akhirnya benar semua gitu. Jadi hasil akhirnya di sini benar semua, yang disebutnya tautologi. Jadi tautologi itu pernyataan yang dihasilkan benar semua. Nah, karena tautologi, karena termasuk tautologi, jadi sah gitu. Jadi hasil dari pernyataan ini atau rumus ini, rumus Ponensnya adalah sah gitu. Nanti yang Tholes dengan silogisme dengan cara yang sama tinggal dibuktikan dengan tabel. Jadi selalu premis 1, jadi rumus pembuktian premis 1 dengan premis 2 dihubungkan dengan dan gitu. Kemudian sudah dihubungkan dengan dan, hasilnya ini dihubungkan dengan implikasi dari konklusi. Ini konklusi gitu. Nah, tinggal dibuktikan dengan tabel. Ingat urutannya. Kalau misalkan kepanjangan nulisnya disingkat aja jadi suatu simbol huruf lain gitu, jadi lebih menghemat penulisan, jadi lebih mudah juga membacanya. Jadi rumus pembuktiannya ini gitu, dan hasilnya harus benar semua baru disebut sah, atau disebut juga tautologi, hasil dari benar semua. Kalau ada yang lawan dari ini berarti tidak sah, salah satu ada yang salah gitu maksudnya. Yaitu untuk teori penarikan kesimpulan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin.